Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Cita Dwi Desita. Saya mahasiswa dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Sebelumnya gimana kabarnya? Baik? Baik. Kemarin kan kita sudah mengisi kuesioner yang saya kirim di Google Form. Kebetulan datanya sudah masuk. Juga masalah yang paling menonjol di sini yaitu masalah hipertensi. Untuk metode kali ini yang saya gunakan yaitu ceramah dan tanya jawab. Untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Tujuannya yaitu untuk agar keluarga mampu memahami tentang hipertensi. Sebelumnya ada yang tahu hipertensi itu apa? Tidak. Kalau begitu saya akan bagikan leafletnya. Jadi pengertian dari hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah yang dimana sistoliknya sedikitnya itu 140, kemudian untuk diastoliknya yaitu 90. Jadi hipertensi ini tidak hanya beresiko tinggi pada penyakit jantung, tetapi juga bisa pada penyakit saraf, kemudian gagal ginjal, dan juga pembuluh darah. Jadi semakin tinggi tekanan darah maka semakin tinggi juga resikonya. Adapun penyebab dari hipertensi, penyebab hipertensi ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu hipertensi primer. Hipertensi primer ini disebut juga idiopatik karena tidak diketahui penyebabnya. Faktor yang mempengaruhinya yaitu bisa dari faktor lingkungan atau faktor-faktor yang meningkatkan risikonya itu bisa dari obesitas, merokok, kemudian dari alkohol. Kemudian untuk hipertensi sekundernya yaitu penyebabnya bisa dari penggunaan estrogen. Untuk tanda dan gejalanya yaitu mudah diketahui, dari mulai gejala ringan itu dari pusing atau sakit kepala, kemudian sering gelisah, wajah merah, tengkuk terasa pegal, kemudian mudah marah, kemudian telinga berdengung, sukar tidur, sesak napas, kemudian rasa berat di tengkuk, kemudian juga mudah lelah, mata berkunang-kunang atau penglihatannya kabur, kemudian mimisan keluar dari hidung. Untuk faktor yang tidak dapat dikontrol itu dari jenis kelamin, kemudian umur, keturunan. Kemudian untuk faktor yang dapat dikontrol itu obesitas, kemudian kebiasaan merokok, kemudian mengkonsumsi garam berlebih, stres, dan juga penyakit jasmani. Kemudian untuk upaya pencegahannya itu bisa dengan cara yang pertama cek kesehatan secara berkala, kemudian hindari kegemukan, yang ketiga yaitu hindari rokok dan juga alkohol, kemudian hindari stres, kemudian olahraga teratur atau aktivitas fisik, lalu batasi pemakaian garam dan juga istirahat yang cukup. Kemudian ada juga diet hipertensi. Diet hipertensi ini hanya diperuntukkan bagi penderita hipertensi yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah dan mempertahankan tekanan darah menuju normal.
Selain itu, diet hipertensi juga bertujuan untuk menurunkan faktor resiko hipertensi lainnya seperti berat badan berlebih, tinggi kolesterol, dan juga asam urat dalam darah. Adapun syarat-syarat diet yang pertama yaitu cukup energi, kemudian protein, mineral, dan juga vitamin. Kemudian bentuk makanannya disesuaikan dengan keadaan penyakit. Yang terakhir itu jumlah natrium disesuaikan dengan berat ringannya hipertensi. Kemudian adapun makanan yang dianjurkan atau boleh dikonsumsi bagi penderita hipertensi yaitu pisang, kemudian sayuran hijau kecuali daun singkong, daun melinjo dan bijinya. Kemudian buah-buahan kecuali buah durian. Kemudian yogurt dan olahan susu lainnya yang rendah lemak. Kemudian susu skim, ada juga oatmeal dan juga ikan. Makanan yang dihindari atau dibatasi bagi penderita hipertensi yaitu ada makanan yang mengandung garam seperti makanan cepat saji, kemudian makanan kemasan. Lalu makanan berlemak, makanan dan minuman mengandung alkohol. Kemudian ada contoh jus penurunan hipertensi yang mudah dibuat dan diperoleh bahan-bahannya. Yang pertama itu ada jus apel dan seledri. Kemudian jus belimbing dan timun. Kemudian jus timun dan seledri. Itu adalah contoh buah-buahan yang bisa dijadikan olahan untuk penurunan hipertensi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai masalah hipertensi. Untuk evaluasinya kita ada tanya jawab. Untuk Bapak Tito, Ya. Saya akan bertanya apa tanda dan gejala dari hipertensi itu? Gejala hipertensi ya? Iya. Kepala terasa sakit, tengkuk juga terasa berat, mudah lelah, telinga berdenging, susah tidur, dada juga sakit, penglihatan agak kabur, jantung berdebar-debar dan mimisan. Iya, betul. Untuk Ibu Etin, saya akan memberi pertanyaan. Bagaimana upaya pencegahan dari hipertensi? Untuk mencegah hipertensi ada beberapa cara. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala. Yang kedua, nyahkan asap rokok secara rajin. 3, aktivitas fisik diet. Kemudian istirahat seimbang. Dan cukup stres. Masih ya? Udah? Sudah. Di kesehatan secara Nyahkan asap rokok, langsung tidur gizi, diet seimbang, istirahat cukup, nggak benar fitnah. Bapak-bapak di sini ada yang suka merokok? ada Ya, ya Bapak. ya Kalau kebiasaan merokok itu biasanya bisa menyebabkan tekanan darah naik. Karena di rokok itu menyebabkan hipertensi karena adanya nikotin yang terkandung di dalam rokok memiliki kecenderungan untuk menyempitkan pembuluh darah
dan arteri yang dapat menyebabkan plak-plak, menyempitkan pembuluh darah. Nikotin juga memiliki kemampuan untuk merangsang produksi hormon epinefrin, juga dikenal sebagai adrenalin, yang menyebabkan pembuluh darah mengerut. Jadi untuk sekarang kebiasaan merokoknya dikurangi. Iya. Bagaimana caranya? Jangan beli rokok. Ya Bu ya. Iya, dikurang-kurangi. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ibu ada yang ditanyakan? Hah? Ngaras kenalnya? Dibantuin? Dibaca. Iya, Ada sih satu pertanyaan mungkin ya. Iya, boleh. Saya kan perokok. Ya, Nah, saya mau bertanya nih, misalkan saya pengen berhenti merokok atau gimana gitu lah buat mengurangi, kalau mengurangi keinginan saya untuk merokok gimana gitu. kalau mengurangi pasti susah ya kalau sudah sering, tapi kita bisa pikirkan keuntungannya dari tidak merokok. Misalkan tubuh kita kan bisa lebih sehat. Berhenti merokok berarti menurunkan tekanan darah, kemudian Iya. menurunkan tingkat resiko dari serangan jantung, stroke, dan juga kanker. Kemudian adanya dana lebih yang tadinya digunakan untuk membeli rokok jadi berkurang. Kemudian hilangnya bau mulut tidak sedap akibat rokok. Kemudian juga kulit yang lebih cerah dan bersih. Kemudian keluarga termasuk anak-anak di sekitar Anda juga bisa terhindar dari bahaya merokok. Mungkin itu jawabannya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup gitu. Oh iya, ya Bu, saya mau bertanya. Tadi Ya, kan boleh. ada makanan yang dianjurkan atau boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi, yaitu salah satunya susu skim. Nah, yang saya ingin tanyakan, yang dimaksud dengan susu skim itu apa? Karena yang saya tahu itu susu SKM, susu kental manis. Susu skim itu adalah susu tanpa lemak. Yang bubuk susunya itu dibuat dengan menghilangkan sebagian besar air dan lemak yang terdapat dalam susu. Susu skim itu merupakan bagian dari susu yang krimnya diambil sebagian atau seluruhnya. Kandungan lemak pada susu skim juga kurang lebih hanya 1% saja. Ya, Apa ada yang mau bertanya lagi? tidak, Sudah. sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.